sore. Layarnya kecil bang. Layar lu kecil. Intronya kalau tadi emang salah, udah mau dipecat nih 3 orang ini bilang. Kan? Nah, udah mau dipecat 3 orang ini. Digantiin AI. Gantiin AI itu lagi ya. Jadi kita akan mulai ya margin call di sore-sore nih. Udah ya. Wah, Malam hari sore-sore ya. nih. Sore-sore nih. Kenapa sore-sore nih bro nih? Hari ini. Habis deal Karena gitu. biasanya gini kan. Art of the deal itu. Iya. Sore ngopi fore gitu. Ini kenapa jadi lu punya barang juga nggak gue lempar nih? Gue masih. Soalnya kayak gini nih, ini goreng-goreng nih ya. Enggak. Dia tuh suka begini di luar konteks, gue kasih tau ya. Jadi ini nggak ada afiliasi, nggak ada apa ya. Sore ngopi fore biar hore. Nggak, tadi kopi aja Arabica lu bohong lu. Wah nggak Ibu mau. lu. Ya. Iya, orang Arabica tadi kopinya. Kenapa jadi endorse kopi kita ya? Jadi di sore kali ini ya Bitcoin dikasih berkah bro, naik. Oke. Udah, soal gue 3 bulan udah rada sedih sih liat. Portofolio 3 bulan rada sedih, tapi gue tau lu lebih sedih ya. Ya. Ethereum masih lebih sedih lagi. Kemana bro? Price action Bitcoin dulu. Kita mulai Bitcoin seperti biasa 87.259. Oke. Ya. Kita langsung lihat ke satu chart Bitcoin dan spesifik bro. Saya pakai monthly time frame ya. Ini no context lah teman-teman. Mungkin nggak punya pemahaman yang dalam tentang chart atau whatever ya. Tapi kalau kita lihat chart ini ya there is no reason to be not bullish ya. Technically. Kita udah bahas tentang bottom ya Bitcoin waktu di 76.000 tuh ya. Buat teman-teman di dalam member Akademi Kripto dan ya dia udah bouncing ya 17% dari range low ya yang di dalam. Tapi kalau kita lihat ya sekarang kita pun minggu yang lalu juga bilang ke teman-teman bahwa this is a good time to buy. Kenapa ya? Ini monthly chartnya ada di 13 EMA 1. 2 kita juga visit bullish monthly order block yang mana ya kalau kita lihat lah ya, previously this might be happen again ya. Konsolidasi range yang mana ya membawa kita ke next leg up untuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat di sini ya ini juga formasi yang sama ya, kita ngomongin ya bottoming formation lah ya. Dengan keadaan market saat ini, tarif di pause, Cina dan juga Trump mulai ada titik nemu ya semoga. Yang mana ini akan membawa elemen positif ke crypto market dan harapannya diikuti dengan berbagai pergerakan altcoin yang lain. Ya, dan kalau teman-teman lihat ya sekarang Bitcoin tuh menurut gua dia di posisi yang oke untuk mengalami dead cat bounce ya. Yes. Kita akan melihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya bro ya untuk high tembus di 100.000 lagi. Yes. Dan menurut gue dia ada yang bilang tadi kan orang bilang beli emas pas sudah mahal. Betul. Emas menurut gue sekarang sudah mahal ya. Emas sudah mahal. Alternatifnya ya Bitcoin. Karena Ray Dalio kemarin baru bilang bro, sistem moneter dunia itu sedang ada perubahan besar ya. Jadi orang mulai sadar nih akan percetakan uang ini nggak bisa begini terus loh, nggak bisa kayak Federal Reserve main cetak-cetak duit. Jadi negara-negara seperti Cina bilang oke, tidak mau, nggak mau USD, gue Tapi maunya bukannya emas. narasi begitu udah sering banget digaungkan ya? Betul. Dan tapi sekarang itu baru terjadi pergeseran sistem moneter di mana kalau kita lihat tarik 20 tahun terakhir, emas itu outperform Warren Buffett bro. Jadi Berkshire itu kalah sama emas dalam 20 tahun terakhir. Dan ini kan menarik. Di mana aset yang orang bilang tuh nggak jadi apa-apa, tidak ada intrinsic value-nya, tidak ada rate of return-nya, tapi outperform Berkshire. Dan Berkshire ya outperform semua saham yang lain ya. Yes. Outperform semua yang lain, tapi di outperform sama emas. Gimana? Menurut lo apakah tesis Bitcoin ini sebagai store of value justru menguat karena hal ini? Gini, jadi mungkin kalau kita ngomong filosofinya Warren Buffett ya atau dengan para investor lain, yang kita ngomong investor retro lah ya, yang lama, itu mereka selalu melihat nilai intrinsik. Padahal kalau kita lihat ya faktor yang menyebabkan kenaikan di market itu juga supply and demand. Dan psikologis juga zaman sekarang. Dan juga atensi ya, dikali lagi kita ngomong dengan persepsi dan lain sebagainya. Kalau orang mempersepsikan Bitcoin itu sebagai emas kedua, itu ada chances dia juga akan menjadi emas yang kedua. Kalau semua orang percaya itu adalah emas yang kedua. Betul. Karena kan memang emas pun awalnya dulu yaitu kan dipersepsikan ya sebagai versi logam yang lebih uangnya Tuhan dibilangnya. iya, karena kan
Tapi ya kalau kita kaji sama-sama secara fungsi dengan batu akik pun juga mirip kan sebenarnya. Iya. Tapi kenapa emas lebih valuable ya? Mungkin ada historinya ya, story-nya. Mungkin dipakai raja, dipakai oleh para pemuka agama. Sebenarnya Sehingga simpelnya awalnya widespread cerita itu. manusia suka dengan ini kan, dengan Yes. look-nya, Ya. dengan tampaknya bahkan. Kalau itu pun sekarang mungkin orang merasa punya Bitcoin lebih keren ya dengan ada adopsi massal. Ya mungkin ya Bitcoin akan bisa menjadi emas kedua. Yang ini ngomongin tentang emas ya, kalau kita lihat chartnya ya kita lihat lah ya potensi rejection di area 3.500 untuk emas dan mulai ada koreksi karena ya sempat ada di 1618 2.500 ya ada rejection tapi dia up only dan sepertinya ya technical wise dia masih akan ke 3.500 dan harga sekarang di 3.400. Jadi kita lihat lah ya $100 away ya dari potential next resistance dengan rejection. Bukan berarti ya itu area yang menjual karena sama sebenarnya tesisnya seperti emas dan juga Bitcoin. Emas misalkan teman-teman beli perhiasan lah misalkan. Itu kan nggak berarti ketika teman-teman beli perhiasan terus teman-teman pakai ya kemudian dia naik 10% 2 minggu lagi kamu lepas perhiasannya kamu jual kan. Iya betul. Karena kamu membeli satu ya pasti tahu itu ada fungsinya ya. Terus juga nggak dalam waktu dekat juga kamu likuidasi asetnya. Betul. Karena kalau kita lihat Bitcoin ya sebagai suatu landscape aset yang sama, ya kita juga bisa ya memikirkan kalau oke, saya simpen, ya saya beli, saya simpen, dan juga saya pengen punya apresiasi nilai dalam jangka waktu yang panjang. Karena fiat juga nilainya itu always decreasing over time, ya, dan nggak ada jaminan juga Bitcoin akan terus naik. Tapi satu hal yang pasti, supply-nya itu tetap. Ya. Sementara fiat supply-nya akan terus bertambah. Gue sendiri pun gue justru tambah percaya akan tesis store of value ini karena gue kenal banyak sekali orang kaya yang bingung uang ditaruh di mana. Ya. Dan kalau kita lihat secara saham, orang kaya tuh nggak banyak yang tertarik dengan saham. Mereka bikin sahamnya, mereka bukan beli saham. Ya, orang kaya itu nggak banyak bro yang suka belanja saham. Karena dia akan memperkaya orang lain. Dia memperkaya orang Dan lain. biasanya temennya juga yang Biasanya temennya yang punya perusahaannya. Iya. Dia pun beli biasa punya temennya. Tapi kebanyakan mereka bikin perusahaan sendiri, di TBK-in atau di backdoor listing. Mereka jadi kaya karena sahamnya, karena itu perusahaan mereka. Ya. Kayak misalnya kita punya perusahaan nih, misalnya exchange kita nanti IPO, ya kan begitu formatnya. Bukan kayak kita beli kayak Coinbase, enggak. Kita nggak tertarik untuk beli sahamnya Coinbase. Kenapa? Karena brand Apple udah naik 100 kali, Ya. 100.000 kali valuasinya. Nggak mau. Karena kita kan suka from zero to hero. Iya, sukanya from zero to hero. Kita nggak suka cuman nebeng pas sudah di atas gitu. Ya, atau memperkaya orang lain juga. Atau memperkaya orang lain. Kita sukanya memperkaya diri sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, banyak yang nanya bro tadi, gimana exchange-nya? Menurut kita itu adalah salah satu infrastruktur play. Ya. Kita kan sebagai fund di Ronald Capital kita harus punya banyak kan. Kita harus punya infrastruktur play-nya, kita punya liquid play juga ya kayak mostly di Bitcoin. Kita ada strategi juga trading kalau misalnya mispricing di altcoin. Ya apapun itu intinya cuma satu kan ujungnya. Ya. Ujung-ujungnya duit, UUD kan. Ujung-ujungnya cuma duit untuk kita. Jadi ya kita di sana ada investor yang signifikan ya bro ya. Yes. Jadi kita masuk secara signifikan dan kita juga punya partner ya yang besar-besar yang nggak perlu di-share lah, kalian bisa tahu lah siapa partnernya dalam exchange ini. Ya. Dan kita orang yang fokus ya bro ya. Jadi kita rasa ini juga, kan ada yang nanya kenapa akhirnya kita bikin. Kita nggak mau, masa kita main kartu tapi di tempat orang lain yang mereka bisa lihat kartunya apa. Jawabannya itu, kita nggak mau buka kartu ya. Kalau kita kita trade di exchange luar, mereka bisa buka dong posisinya di mana, liquidation price-nya di mana. Benar. Nggak seru dong, ya kan? Jadi jawabannya karena itu untuk mengakomodir kebutuhan pribadi kita. Gimana kalau dari lu bro? Ya. Karena lu kalau dipilih buka kartu atau buka baju, pilih mana bro? Buka baju. Nggak mau gue buka kartu. Iya. Kalau buka kartu bisa rugi. Soalnya kalau buka baju aman. Dia buka kartu atau buka baju, gue pilih buka baju. Jadi itu infrastruktur play, dan kedepannya misalnya saya ada kayak undervalued Bitcoin mining dengan energi nuklir gitu, kalau kita beli gitu. Kita nggak menutup, tapi kita fokus di kripto ya bro ya. Kan kita sudah bilang kita fokus kripto. Kalau ada bilang kenapa kripto ya terserah gua. Ya, karena emang fokus kripto. Iya, karena bapak lu jualan nasi goreng. Lu jual kripto. Ya. Dan emang gue fokusnya di sini dan gue percaya. Kalau orang yang nggak percaya kripto ya gue coba lu transfer duit lu ke Amerika gitu aja deh, simple deh. Gue pengen lihat, gue todong lu transfer dalam 20 detik, ayo nyampe US.
Buat yang bilang kripto goblok lu. Ya, goblok. Dan itu aset global bro. Orang di India bisa beli Bitcoin, orang di Afrika bisa beli Bitcoin, orang di Nigeria bisa beli Bitcoin. Yes. Jadi it's the best asset on the planet bro ya. Tapi kalau gue lihat sekarang ada narrative shift ya. Dimana kemarin Saylor sempat di interview sama The Block bro. Dia bilang Bitcoin tuh kayak steel ya. Solana sama Ethereum tuh kayak beli ini apa batu bata gitu. Kayak lo mau bangun gedung nih mau pakai steel atau batu bata dia bilang. Jadi dia menganalogikan Ethereum tuh kayak batu bata gitu. Teknologi yang kuno. Gimana tanggapan lu bro? Karena Ethereum kan dulu kita sempat bahas ya yang analogi gua ini jualan bakso. Jualan bakso bikin duit 100 juta sebulan tapi dijual toko bakso itu dijual 20 M. Itu Ethereum bro. Price turning 200 dulu. Sekarang 400 kali. Gimana menurut lu? Aset masa depan digital ini yang katanya layer 1. Fondasi dari yang dia bikin layer 2. Tapi kalau layer 1 kan itu ibarat kota ya. Itu tanahnya, gedungnya itu layer 2. Tanahnya dari tai, gedungnya yang tadi dibikin jadi tai juga. Jadi Ethereum memang pada masanya itu yang terbaik. Ya. Karena dia memberikan ya terobosan untuk dibangun berbagai decentralized application. Ya. Dan problemnya dengan sentralisasi Ethereum ya atas beberapa platform-platform yang ada di dalamnya. Kalau Ethereum-nya sendiri itu nggak perform ya, payungnya ya ini buat air hujannya ini dia akan turun ke bawah ya. Ini kalau kita lihat berbagai projects dibangun di Ethereum, yang mana ini pasti difilter hanya yang paling besar ya, dari 398. Kita lihat dengan ETH yang nggak perform dan overall market yang turun, ya kita lihat lah ya Lido performanya gimana ya, minus 20% 30 hari terakhir ya. Active usernya ini bahkan juga udah drop setengah bro, drop 50%. Itu sama aja kayak ada bank dari kayak 1 juta usernya itu terus kayak dalam sebulan itu usernya jadi tinggal 500.000 ya. AAV juga sama ya, drop. Uniswap ini bisa teman-teman lihat, Ethena drop signifikan. Platform DeFi baru juga Morpho juga turun signifikan. Jadi ya kita melihat lah ya bagaimana Ethereum ini memang pada zamannya waktu itu it was legendary. Tapi balik lagi, sebenarnya satu tesis yang paling oke ya buat apakah teman-teman harus beli ETH atau enggak. Itu adalah blind question yang menyatakan kalau apabila Ethereum itu tidak dirilis beberapa tahun yang lalu, tapi dirilis di 2025 ini, dengan teknologi yang ada dia sekarang, apa kalian mau beli atau enggak? Enggak jawabannya. Ya, karena ada banyak sekali ya layer 1 lain yang lebih oke ya. Contohnya juga sekarang rising star itu kan Sonic. Dari Andre Cronje yang sebelumnya dari FTM. Ya. Dan akan selalu ada layer 1 baru, ya akan selalu ada tempat baru. Dan bahkan kita ngomong lah berbagai layer 1 ya seperti Solana pun juga back to square one lagi price action wise. Dari dia 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun dia naik 170%, sekarang udah balik lagi ke titik di mana dia naik. Jadi overall layer 1 ini memang sangat diperebutkan ya eksistensinya dan juga fiturnya. Maka dari itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan. Kalau Ethereum tuh dirilis di 2025 dengan teknologi yang ada sekarang, apakah kamu mau beli atau enggak? Menurut gue layer 1 winner clear sih, harusnya BSC ya bro ya menang sekarang. Dari semua segi transaction volume, dari segi ya mungkin kita ngomongnya enggak levelnya BSC ketika 2021 ya. Karena masih nowhere near the top ya kalau kita ngomong itu juga semua ya dibandingkan dengan 2021. Tapi kalau kita ngomong ya secara overall performance ya ini dia memang lagi turun ya BSC, tapi itu nggak turun-turun banget ya. Kalau teman-teman bandingkan dengan layer 1 yang lain ya. Dan ya ini nggak sejauh ya turunnya dibandingkan dengan ya kita ngomong Ethereum. Ya, ini relatif ya masih oke ya price action wise untuk BNB Chain sendiri karena ya komitmen dari CZ juga ya. Setelah mendapatkan lagi ya kemerdekaannya, yaitu adalah dia keep on building ya, yang kita lihat pun juga teman-teman perhatiin ya, biasanya ketika dulu CZ itu masih dihukum itu hampir semua token-token yang rilis di berbagai centralized exchange yang perpetual itu selalu dari jaringan Solana. Tapi sekarang ini hampir semua token-token yang rilis itu hampir semua dari jaringan BNB. Ini berarti apa ya, BNB udah mulai on the go ya untuk
mulai mengambil ya tahtanya kembali. Karena ini exactly kalau kita lihat Februari 2025 ini adalah lonjakan ya yang sangat signifikan dari revenue-nya ya. Seakan-akan ini kayak monsternya coming back ya kalau kita lihat ya. Dari active user, dari revenue dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa melihat lah ya. Bahkan ketika kita ngomong ya Februari 2025 juga relatif masih merah ya. Tapi ya BNB Chain itu udah mulai rame lagi ya, dan makanya itu menjadi salah satu naratif yang bisa kita fokuskan ya, itu adalah pergerakan dari Layer 1 BNB. Betul. Ada yang tanya, Bang ada channel lain selain lu yang saranin buat belajar kripto nggak? Pertanyaan gue cuma satu. Ada nggak channel kripto di dunia ya yang funnya sebanyak kita duitnya? Ada nggak channel YouTube yang ngajarin kayak gini, atau orang lah individu yang punya exchange yang ngajarin? Nggak ada jawabannya. Pada males ya, yang punya exchange itu males ngajarin lu. Jadi jawabannya nggak ada. Itu lu mau ikutin apa yang di luar negeri? Itu kan kebanyakan cuma endorse. Ntar kita endorse kali bro yang di luar negeri itu ya. Ya. Kita endorse Akademi Kripto, kita bayar murah banget kok, bayarnya cuma berapa ya? Kredit sekali 10.000 gitu bro. Ya. Ya 10.000. Di luar negeri itu yang channel 1 juta, 2 juta itu cuma 10.000 bayarnya. Harga mulutnya, harga dirinya 10.000. Enggak kan selalu thumbnailnya keluar mulutnya juga kan. XRP kemana? Satu-satunya channel yang nggak pernah ada endorse. Yang mana tadi apa? Air. Yang nggak ada endorse, nggak ada ini. Ya kita ada endorse, kita endorse produk sendiri, ya kan? Ya. Kayak gue promosi jadi food vlogger, restoran sendiri. Mau promosi exchange sendiri. Itu terserah kan. Lu mau belajar dari mana? Tapi gue selalu bilang lu belajar dari yang terbukti ya. Tapi kayaknya gimana bro tanggapan lu terhadap kemarin gue juga sempat dengar interview dari Paulo yang bikin USDT. Dia punya narasi bahwa dia nggak merasa altcoin lainnya itu ada value-nya. Ini yang bikin USDT. Menurut dia nggak ada value-nya, hampir nggak ada value-nya. Dan semua value di crypto itu akan ke satu tempat, Bitcoin. Dan dia juga pribadi, dia cerita dia cuma pegang Bitcoin. Dan kenapa project-project yang lain semua kalau lihat dari CEO-nya ya, even kayak crypto.com yang dia belakangnya pakai Binance juga. Dia pertama promo tokennya sendiri, CRO, habis itu dia belinya Bitcoin. CZ sama, dia bikin tokennya BNB, dia nggak beli altcoin lain terus dia beli Bitcoin. Kenapa akhirnya industri ini seperti terkonsolidasi seperti ini? Awalnya orang bilang kayak Paul Graham yang bikin Y Combinator segala macam, bilangnya Ethereum akan outperform, tapi setelah kita lihat bahwa semuanya tuh ternyata cuman ya beneran sampah gitu, pas dibuka nggak ada isinya. Kayak beli sampah terus nggak ada isinya. Gimana tanggapan lo bro? Dan udah berubah kayak narasi global kripto ini udah berubah. Ya kita ngomong memang Bitcoin ya punya first mover advantage yaitu nomor 1. 2 juga ya money attracts money ya. Karena secara kapitalisasi pasar yang paling gede ya, orang juga nggak ada alasan ya untuk put uang mereka di tempat yang lain. Keempat, outperformance dari Ethereum di cycle ini membuktikan satu hal bahwa narasi altcoin akan selalu berotasi. Ya. Mengerucutkan lagi kemana bahwa mereka ini nggak bisa hold dalam jangka lama, dan ketika mereka pun punya cukup profit, mereka kan back to square one lagi ya. Mereka butuh tempat untuk pooling ketika mereka punya profit. Dan balik lagi tuh flywheel-nya ya. Kalau kita ngomongin kelima, ada mosi orang-orang ini nggak percaya ke altcoin, bahkan mungkin juga ke USDT atau stablecoin. Karena kita lihat fenomena banyaknya stablecoin yang udah di pegging. Ya. Jadi mereka merasa bahwa banyak fraud juga ya. Turunnya nilai dari Bitcoin ya karena supply and demand dan juga market cycle itu malah lebih mereka percayai daripada dengan adanya potensi di pegging stablecoin ketika bear market. Ya. Itu yang mana teman-teman juga harus paham itu ya, waktu bear market liquidity dry itu hampir setiap waktu ya kita lihat banyak sekali yang di pegging untuk stablecoinnya. Jadi teman-teman harus ngerti bahwa memang beberapa orang ya, kita ngomong di net worth tertentu, itu kadang mereka ada kecenderungan untuk taruh ke tempat yang lebih safe uang. Mereka nggak peduli dengan yang namanya market price, karena market price pasti naik turun. Ya. Tapi kalau mereka taruh duitnya ya di protokol yang tiba-tiba jadi kayak UST, ya itu mereka benar-benar getting burned in the ass ya. Apalagi dengan duitnya puluhan juta sampai ratusan juta USD. Jadi mereka ya udahlah taruh Bitcoin aja ya. Bahkan kalau kita tahu ya hackernya Lazarus pun
Pindahin semuanya Ethereum. Di-pooling lagi duitnya ke Bitcoin terus habis itu nggak pernah digerakin ya. Karena mereka butuh tempat buat bener-bener store the value of the money. Mereka udah nggak peduli ya nilai marketnya. Mereka dapat ya pooling ke sana, bikin altcoin juga pooling ke sana. Dan mereka nggak peduli dengan market price atau potensi penurunan dari akhir siklus. Yang mana mungkin at some point atau mungkin di cycle ini udah nggak ada lagi 4-year cycle dan ya mungkin hanya sideways drop 30-40%, ya we hope so. Dan kemudian kenaikan lagi ya, atau habis itu mungkin ketika Bitcoin udah sampai ya namanya realisasi harga atau udah price in, ya mungkin dia hanya akan sideways yang cukup lama. Kayak gold ini kan kita lihat ya, dia udah sideways dari 2020 ya sampai 2023. Jadi ada fase 3 tahun loh ini gold ini nggak kemana-mana, terus tiba-tiba ya dia boom ya karena adanya masalah ya geopolitik dan juga keadaan moneter di dunia ini yang berubah gitu. Dan kalau kita melihat ini juga teman-teman harus tahu kita setelah 3 cycle pun kita baru belajar bahwa altcoin itu pergerakan seperti ini. Karena kalau kita ngomong siklus yang kemarin nggak seperti ini bro. Yes, 2021 ya different playbook, different ball game. Ya, very different. Jadi altcoin sekarang kita pun baru belajar. Kalau kalian lihat ya venture capital yang besar seperti Dragonfly dan lain kebakaran semua. Karena mereka tesisnya sama kayak invest di Web2 startup. Jadi mereka sebar, spend, pray, red semuanya. Terus mereka hold bro. Tapi semuanya di hold. Lu mau ngomongnya dulu jagoan deh. Lo kalau datang 3 tahun lalu, terus lu bilang Lido bakal harganya kayak sekarang, lu pasti nggak percaya. Ya. Uniswap, 1inch, semuanya harganya turun. Ya. Jadi venture capital yang main tebar itu akhirnya habis semua. Ya. Kita akhirnya baru bisa bikin tesis di sana ya, dan ya kita udah share ini juga di dalam dari awal tahun ya bro ya. Kita sadar bahwa altcoin itu bukan barang investasi. Ya, jadi altcoin itu haram untuk lu pegang dalam jangka waktu yang lama karena semua value-nya akan ke-accrue ke Bitcoin. Ini juga bukan kayak kita udah tahu dari lama. Kita pun berdua juga baru tahu di tahun ini 2025 ya kan. Kita baru perhatikan, oh kayaknya nggak bisa di hold bro. Beberapa play itu nggak bisa di hold. Karena setelah kita lihat price action dan juga perform dari Ethereum. Betul. Jadi kita tidak bisa pakai teori finance zaman dulu untuk dipakai zaman sekarang. Kan teori zaman dulu adalah Ethereum adalah higher beta dari Bitcoin. Tapi ternyata bukan. Ya. Ternyata kripto tidak bekerja seperti itu. Value-nya akan ke Bitcoin doang. Tapi kalian tetap bisa cari alpha di altcoin-nya. Dengan apa? Dengan mainin price action-nya. Cuman itu doang yang bisa gini, dicari. bukan berarti ya ini adalah suatu konsensus yang tetap. Ya. Bisa juga misalkan Bitcoin ya di beberapa cycle ini udah 1 juta. Betul. Udah terlalu banyak uang buat naikin harga Bitcoin. Akhirnya justru Bitcoin gak kemana-mana, altcoin semua juga Kayaknya naik. menurut gua ya unlikely kayaknya. Itu akan mungkin kayak ke saham Cina yang bikin humanoid robot lah uangnya. Karena flow-nya udah begitu kan sekarang. Udah keluar dari kripto nih. Udah exodus kan. Likuiditasnya juga terbatas ya. Iya. Karena kan juga kalau kita ngomong ya jumlah koin yang bertambah itu juga makin lama makin banyak. Jadi gelasnya itu sulit. CZ yang kemarin bilang ya udah 13 juta kan. Jadi builder asli itu nggak ada. Jadi kemarin kalau nggak salah ZKXBT juga sempat bilang bro. Yang nanti ada acara ini yang di Singapura dan Dubai ini. Kalau ada yang sponsor di situ proyeknya hati-hati kalian. Karena isinya kayak conference-conferencean gitu. Ya isinya cuma orang promosi suatu token. Nyari duit kalian terus keluar. Utility-nya menurut gue ya layaknya semua teknologi baru lah bro. Semua teknologi baru memang pasti banyak scammer kan di situ. Cuman kripto ini 13 juta koin apakah dibutuhkan gitu kan? Pertanyaan itu. Dan mungkin market mulai sadar kalau enggak ya kita nggak butuh 13 juta koin, kita nggak butuh kayak 100.000 meme koin setiap hari gitu loh. Iya. Jadi menurut lu gimana? Apakah emang lebih baik untuk memang di trading kan? Karena emang nggak ada salahnya kan kalau emang kita keluarin tesis, oke ini memang sesuatu yang harus kita trading kan, bukan kita investasikan gitu untuk altcoin sendiri. Ya kita ngomong trading pun sebenarnya juga trading kan ada lini masanya juga kan. Ya. Teman-teman mau kayak scalpingan ya keluar masuk 2 arah sehari atau teman-teman mau kayak coba ya swing dalam waktu kayak seminggu 2 minggu hold terus lepas. Atau juga bisa 2 sampai 6 bulan juga. Tergantung narasinya apa. Misalkan nih kita dapat advantage ya move misalkan di Solana pun ya kalau kita nge-hold ya dari awal 2023 ya itu pun hampir kurang lebih nge-hold 2 tahun ya untuk dapat ROI maksimum. Tapi habis itu juga teman-teman juga harus streaming dan juga rebalancing lagi. Misalkan ke Bitcoin atau ke stablecoin. Betul. Jadi setuju ya tentang tradingnya. Tapi trading pun juga bisa kita bagi ke dalam lini masa yang berbeda-beda. Apakah teman-teman mau tektokan harian, hold buat kayak misalkan breakout pattern terus dia
breakout ya 2 minggu dijual. Ya atau teman-teman hold 2 bulan karena misalkan narasi tertentu lagi happening. Karena gue definisikan mungkin ya. Maksud gue adalah mungkin nggak diinvestasikan seperti kayak Bitcoin. Maksudnya di holdnya 2 tahun, 3 tahun. Short answer enggak. Ya. Karena ya dari Ethereum ya kita melihat bahwa misalkan gini ya. Yang paling gampang lah. Kita lihat yang kita bahas contohnya render lah. Ya. Kalau teman-teman dapat keuntungan di render ya di awal cycle ya, terus sampai sekarang nih ya, teman-teman setelah profit ya naik 500%, di sini teman-teman nggak TP, ya, dia betul. balik lagi ke harga sekarang. Ya, setelah 600% gain ya, Dia balik lagi. kamu nge-hold ini di harga sekarang dan nggak ada chance loh ya dia balik lagi ke all time high-nya. Iya betul. Kecil sekali chance-nya. Jadi Setuju. ini adalah boom and bust ya. Kalau ini pun teman-teman tarik ya date and price change ya. Dan yang kita bahas tuh render misalkan ya dari sini. Nah, dia udah naik 300% ya, selama 60 hari ya, 2 bulan boom. Setelah itu apa yang terjadi? Dia turun ya. Jadi bukan berarti teman-teman di sini misalkan dari duitnya 100 juta jadi 300 jutaan ya. Terus habis itu nggak di hold ya sama sekali ya. Balik lagi ke entrymu sekarang terus kamu nggak dapet Betul. apa-apa ya, terus nunggu nih ya selama 500 hari terus ngerasa wah harusnya dia bisa naik ya dan lain sebagainya. Tapi ya kalau kita ngomong ya grafik total 3 ya sekarang ada fase bottoming nih ya. Biasanya ketika bottom seperti ini ya di atas 13 EMA ya ada chances ya altcoin makan bottoming ya. Kalau Bitcoin bottoming di sini, altcoin juga bottoming di sini. Tapi sama nih ya. Pasti juga indikator live stream ini bisa dijadikan alat ya. Di sini orang sepi. Tapi nanti altcoinnya udah naik 5-7x dalam 2 bulan ya. Di range high-nya lagi di sini. Iya. Ya ini yang nonton live streamnya 20.000 lagi nih ya. Tanya apa yang dibeli dan sebagainya dan ya akhirnya mereka kena lagi koreksi. 30.000 tuh nanti tanya-tanya. Ya, jadi untuk cycle ini ya total 3 saya rasa ya akan balik ke valuasi 1T lagi ya. Sekarang di sekitar 700-an billion. Iya. Jadi kalau Bitcoin bonds di sini ini a good area buat altcoin ya. Tapi teman-teman jangan asal ya tebar altcoin. Kalau teman-teman punya conviction ya mending ke beberapa play ya kayak BNB, solid layer 1 lah kita ngomong. Ya misalkan banyak ya. Soalnya memang marketnya berubah teman-teman. Memang komplit bahkan dari 2024 awal marketnya udah berubah. Orang nggak flow in sejak narasi Cina yang bikin apa? Sejak saham tech Cina naik. Nah, karena gini ya di 2021 ya ini mungkin kita gambarkan seperti ini ya. Ini 2021 ya. Terus ini di 2025 ya. Di 2021 ya, rally-nya altcoin itu price action-nya seperti ini ya. Dia naik. Oke. Kemudian dia drop 30-40% ya. Dia rally bikin base, dia rally lagi. Ya. Terus dia drop lagi 30%, 40%, dia rally lagi. Tapi yang ada sekarang di 2025 ya, misalkan ini Fartcoin jebret ya. Terus habis itu gini. Nah, ini yang terjadi di 2025 ya, beda dengan 2021. Jadi di 2021 ya teman-teman beli koreksi-koreksi ini ya. Ini teman-teman akan bisa ya primary secondary move lah ya. Ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Tapi yang ada sekarang ya, kalau teman-teman ngerasa ya dia turun di sini deep ya, terus teman-teman buy ya di sini. Kena loh. Ya di sini nih mikirnya oke, ini udah drop 50% nih ya, waktunya buy. Tapi ya, kita ketarik minus 90% lagi terus di sini cut loss biasanya. Nah, makanya 2025 ini lu lihat yang dulu rajin bikin konten influencer pada hilang karena duitnya habis semua di market. Ya. Duitnya habis semua. Kalau orang yang nggak berpengalaman duitnya habis semua. Sedangkan kalau gue dari dulu gue stick to my thesis ya. Bitcoin 90%, tidur nyenyak, aman, tambah kaya tahun ini. Yes. Jadi ke depannya flow-nya tuh berubah ya sejak Cina sebenarnya. Dulu kan soalnya BYD, Xiaomi itu nggak gerak kayak sekarang bro. Ya, Xiaomi itu sahamnya ke-split. Iya. Ya, likuiditasnya ke-split. Jadi dulu trader yang main di altcoin itu adalah trader dari Cina ya. Trader dari Cina, dia sekarang pulang ke rumahnya di Mungkin 2025. dulu ngebit Atom. Dulu ngebit, EOS, Tau hajar, ya Solana mereka hajar. 2021 base ya koin Polygon. Iya, Kita ngomong setuju.
naiknya gila-gilaan, tapi sekarang ya terlalu banyak ya, layer 2 banyak, meme coin banyak, layer 1 kompetitif, terus CZ keluar penjara disikat semua. Ya, di monopoli lah. Di monopoli, ya. Jadi kalau kalian dalam dunia investasi kalian harus ngerti petanya dari uang, map of money. Jadi petanya uang tuh sekarang kemana? Kalau sekarang ya uang tuh lagi ke emas sama Chinese tech sebenarnya. Tapi akan ada waktunya ini rotasi ke tempat lain. Jadi duit itu muter di dunia. Ya. Lu harus tahu kapan nangkepnya di mana gitu. Atau memang kalau nggak tahu kapan nangkep dan di mana ya fokusnya ke satu kan. Iya, satu aset karena pasti ada suatu saat aset itu dapat upside juga. Iya. Karena ya nggak mungkin ya teman-teman kalau begitu ya jadi global makro sekalian kan. Oh iya, benar. Harusin rotasi ke emas, ke Chinese stock. Nggak punya aksesnya juga buat beli Chinese stock. Iya kan? Tapi kalau kripto ya kita pun nggak beli saham Cina juga. Iya, nggak punya aksesnya. Punya, akses nggak punya. Ya lu doang kayaknya. Akses nggak punya, cuman belinya nggak. Karena bener ya, gue pikirnya Bro Kakak bilang bener. Karena ketika itu muter, gue tahu itu kan pulang ke Bitcoin. Sooner or later, gue nggak tahu kapan. Gue nggak bisa timing, tapi uangnya akan pulang. Ya, jadi kita bukan tipe yang kayak, kita juga nggak beli emas ya bro ya. Kita bilang emas itu bagus, tapi kita nggak beli. Kita nggak beli. Karena kalau emas gue bingung nyimpennya. Ya. Bingung nyimpen, besar soalnya size-nya. Jadi kita pilih emas yang digital aja bro. Kita kan anak muda ya. Benar. Anak muda sukanya emas-emas yang digital. Nah tapi kalau lu lihat sekarang kondisi ekonomi global kan orang masih ngerasa ini nggak stabil bro. Setuju. Kenapa kripto ini masih membosankan ya sekitar 3 bulan. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang bosan sama kripto sama asetnya. Ya saya lihat ini bottoming sih ya. Technical wise. Dan secara US politik ya. Ya. Ini kan ada potensi ya. Force rate cut dengan ya katanya ya gosipnya Jerome Powell ini mau dipecat ya katanya. Mau diturunkan. Supaya ya Trump bisa segera ya membuat chip money-nya ya atau deploying ya chip money-nya buat injek liquidity ke market dan semua stabil lagi. Karena ya sama ya Bitcoin pun tapi structure wise ya kalau kita ngomongin Bitcoin sama S&P technical ya lebih bagus Bitcoin sekarang. Karena dia klasik ya primary secondary reaction bullish monthly order block dynamic EMA ya daripada SPX ya kita ngomong sekarang S&P 500 dia drop, tapi kayak nowhere near bottom vibe-nya. Yeah. Kenapa? Ya karena ini a violent drop dan vibe-nya sekarang kalau S&P ya ini kita seperti ya menangkap pisau jatuh nih. Ya, dia bisa aja nih ya retest ke area 4.500 atau bahkan 4.000. Tapi kalau Bitcoin ya ini udah deket temporary support-nya. Yeah. Ya tapi kalau ini kebanting ke 4.000 ya Bitcoin kayaknya juga ikut kebanting ya. Atau nggak tahu juga ya karena biasanya korelasinya tiba-tiba berubah dan nggak ada yang tahu ya di market. Tapi chart wise ya saya kalau suruh milih ya chartnya S&P 500 atau Bitcoin sekarang menurut saya chartnya Bitcoin. Yeah. Total 3 juga bagus. Apakah altcoin sekarang bagus dibeli? Semua udah koreksi 90% ya. Tapi itu tadi kita udah bilang ya altcoin untuk ditradingkan. Yeah. Kalau kamu catch the bottom this time, ya make sure akhir tahun ini juga dijual. Out. Jangan sampai kamu out. Kayak render tadi kan. Ya. Pulang lu nanti lu. Dapat naik 300%. Pulang lu. Balik lagi ke entry. Round tripping. Nah, kita ngomongnya diberi ini. Tipuan ya bro. Ilusi seperti memiliki. Iya. Padahal. Kena tipuan lu. Benar. Dan kalau kita lihat masih banyak ya bro ya. Perusahaan-perusahaan yang lanjut untuk beli Bitcoin lagi. Metaplanet baru announce juga 330 Bitcoin, $28 juta. Kecil sih. Ya nggak kayak seller ya belinya. Iya. Di Tokyo Stock Exchange. Tapi ya masih akumulasi terus. Di level, even di level 87 ya, sebenarnya kita tahu lah ya. Mara Digital, Riot Platform. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya nambang Bitcoin. Kenapa mereka akhirnya beli dan juga ingin masukkan ya itu ke dalam neraca perusahaannya. Mereka kenapa semua ini ikut-ikut playbooknya Saylor nih. Kalau kita ngomong ya, mereka ngikutin playbooknya Saylor, nggak produksi Bitcoin, mereka beli aja, terus mereka masukin ke balance sheet, berharap valuasi Bitcoin naik, valuasi perusahaannya naik. Itu kan playbooknya Saylor sebenarnya. Yang mana ya sekarang banyak ya, GameStop pun juga sama.
GameStop pun juga ingin melakukan hal yang sama ya. Jadi ya kita lihat lah ya valuasinya dari MSTR dan ya kita lihat secara price action pun ya sekarang MSTR surprisingly ya. Jadi seperti chartnya Bitcoin ya, dropnya sama ya. Pas monthly chart di 13 EMA ya. Klasik ya primary secondary reaction di sini ya. Dan ya ada chance ya di sini dia juga kita ngomong bottom or bottoming. Ya. Nah, dan dia balik ya ke 500 lagi karena issuing bonds terus ya untuk sekarang ya. Sailor untuk buy more Bitcoin ya. Udah lebih dari 500.000 ya untuk sekarang. Belum yang dia hold pribadi ya. Kita nggak ngerti juga berapa banyak. Jadi ada indikator bagus ya yang kita ngomong korelasi antara harga Bitcoin dengan saham MSTR. Yaitu adalah ya MSTR Premium Band. Ya ini kita menunjukkan ya perbandingan ya dari Bitcoin holding base-nya ya sekarang pun ini udah di area lower band-nya ya. Dari data ya CryptoQuant kita ngomong MSTR price dengan support ya dari Bitcoin holdingnya ini juga mendekati potensi area bottom. Itulah mengapa kalau kita compare ya chart dari MSTR dan juga Bitcoin itu sejalan, mirip secara technical, dropnya juga hampir sama. Dan ya kita ngomongin berbagai indikator lah seperti moving average dan lain sebagainya. Itu kan indikator statistik untuk rata-rata harga. Ya, kenapa dia bisa pergerakannya sama dan jatuh di sama? Ya karena basically ya MSTR itu seperti ya holdingan Bitcoin on leverage. Ya, itulah mengapa kalau kita tempel ya dengan semua technical indikator yang ada ya chart wise ini mirip ya dari segi stokastiknya, dari segi semuanya ya ini sama. Ya, ini menunjukkan kalau seakan-akan ya MSTR dan juga Bitcoin itu adalah dua aset yang sama ya kalau kita lihat secara chartnya. Sebenarnya kan idenya MSTR adalah Bitcoin yang lebih baik dengan memberikan yield kan. Dia juga bikin banyak securities yang baru seperti MSTY, ya bahkan ada Defense Capital juga punya MSTX dan menurut gua cara Sailor mainin ini adalah cara yang gua nggak bisa sebut cuma pintar tapi ekstrim ya. Cara ekstrim yang dimainkannya. Ya kalau kita lebih sederhana ya. Kita cukup beli aja, tabung aja. Kita kayak toko kelontong aja. Berharap naik, kalau turun sedikit dikit ya kan. Kita nggak siaran gitu kan. Happy aja ya kan. Kita sederhana ya. Kalau emang bener Bitcoin 20 M ya kita kaya raya ya gue bikin gedung di atas langit kali ya. Yang gantung dari meteor itu gue bikin. Tapi kalau Bitcoin ke nol, ya kita nangis bareng di sini kan. Jadi happy aja gue. Gue beneran, gue tuh taro ya duit gue tuh di mulut gue. Gue kasih sini kalau Bitcoin ke nolnya gue balik miskin beneran. Ya tapi, miskin bareng ya sama ini ya apa 10.000 orang yang nonton ini. Tapi nyalain lagi kameranya abis itu ya kan. Kita ketawa-ketawa lagi karena hidup tuh menurut gue cuma sekali. Dan resiko dia ke 0 sama dia ke 20 M gue ambil itu betnya. Gue jabat tangan sama Satoshi nih. Ayo kayak bikin gua kaya punya gedung yang gantung dari meteor atau miskin. Ya. Gua gak suka ambil yang tengah-tengah bro. Lampunya gantung juga ya Be? Oh iya lampunya gantung juga nanti. Ya. Jadi gua gak suka hidup yang setengah-setengah. Either all in ya gua percaya di uang masa depan ini. Tapi kalau ujungnya ini semua gagal. Tapi ya gua pikir kan, gua invert kan. Gimana caranya ini gagal? Ya hampir gak ada. Global ban gak mungkin. Gua kemarin lihat di Afrika bro. Jadi ada orang yang bangun-bangun kayak rumah gitu, tiba-tiba di sana dia ketemu kayak tambang Bitcoin. Jadi ada tambang Bitcoin di Afrika pakai sungai, pakai hydro. Global ban nggak mungkin, nggak akan yang bisa ban secara global. Quantum, kalau quantum ada di crack SHA-256-nya, lu nggak usah pakai bank lu semua, ya kena hack semua bank lu. Jadi the chance are zero untuk going to zero menurut gua, near zero lah. Kalau turun ke 30.000 ada chance-nya, tapi itu gua willing to take kan. Masa lu nggak mau hilang setengah buat naik 20 kali? Ya menurut gue itu fair bet lah dari sekarang. Dan tadi fakta bahwa gold outperform Berkshire, Warren Buffett tuh kayak dengan otaknya 90 tahun di market kalah sama emas yang diem. Something happen di dunia menurut gue. Atau memang cetak duit ini udah nggak. Ya atau memang market nggak ada yang tahu kan? Satu market nggak ada yang tahu tapi orang sadar. Nggak, dia kan naik terus Bo. Kalau dibanding orang biasa dia jauh lebih kaya 20 tahun. Iya. Tapi sama orang yang cuma taruh emas dia kalah dalam 20 tahun. Iya, tapi kan dia head startnya di awal kan. Karena head startnya di awal.
Sekarang pun juga cari saham-saham yang begitu di US pun juga sulit. Betul, tapi maksud gue orang udah mulai sadar. Gak mau cuma USD dicetak begini. Terus gajinya gak naik-naik. Orang udah mulai sadar. Mereka mulai lari ke safe haven yang lain. Udah bukan saham lagi. Gitu. Marah mereka. Marah mereka ya. Jadi ya ada yang bilang kalau turun ke 30.000 gue jual rumahnya. Gue juga jual rumah gue. Penthouse gue jual 30.000. Iya. Tapi sulit kebeli kalau dia. Oh kalau dia sini. hasut ini. Ya paling mahal mungkin di Indonesia. Iya. Ini gak kebeli. Lokasinya Iya, nggak pas itu, nggak pada tempatnya tuh kalau kata Richard tuh. Jadi ya mobil lah paling gue jual. Lumayan ada puluhan M kan mobil gue. mungkin jual diri juga itu ya. Jual diri kalau ada yang mau kan boleh kan. Gue buat beli Bitcoin. Need Ya money ya for Bitcoin. need Kan money for Ada Bitcoin. kaos ya need money for Porsche gitu kan. bener, Ini need money for Bitcoin. bener. Apa aja gue jual tuh kalau buat beli Bitcoin tuh bebas. Oh kalau 30.000 ya? 30.000, wah. Sempak jual. Tapi kalau misalnya 30.000 kenal ya udah miskin gitu. Ya kayak, Iya. kalian banyak tanya gue kan, kalau begitu sih biasanya, ya itu kan hidup gue. Gue tanya lu triliuner kalau umur 24, Buffett-nya kagak. Iya. Jadi kalau trajektori Bitcoin ke 20 M, gue lebih kaya dari Buffett di umur dia. Di gue umur 90, buset. Gue mungkin punya apa ya, kalau dikasih sama yang di atas masih hidup ya bro ya. Gue Timothy umur 90 ya anjing. Gue mungkin, Enggak, sebenarnya even Bitcoin pun ke 30.000 lebih kaya dari Buffett dulu kan? oh lebih kaya, masih lebih Iya kaya. kan? Jauh. Ya mending Jauh. iya. Gue 50 kali lebih kaya dari Buffett di umurnya dia, inflation adjusted. Kalian silahkan cek aja. Iya. Jadi kalau misalnya sampai 20 M bro, wah Iya. Ya kita inilah berandai-andai dulu. Andai-andai dulu, ya kan? Iya betul. ngapain tuh gue tuh? Iya. Mungkin gue udah punya base di Mars gitu kan. Iya. Gue udah bikin kayak Blue Origin, naikin Katy Perry lagi, terus dia cium tanah gitu kan. Naikin lagi, turun naikin lagi. Nah, ini turun tapi harus cium tanah lagi, naiknya turun cium tanah lagi. gitu. Mungkin nextnya Taylor Swift gue suruh juga Iya. cium tanah. Jadi ya bete sepadan itu dan miskin gitu. Kayak ya ada yang bilang, oh tapi kan financial advisor nggak begitu, harusnya begini kelola duit ada dana darurat. Ya lu aja, karena lu miskin kan. Itu lu aja. Jangan ajarin gua. Oh Timothy bilang all in tuh terlalu beresiko, lu aja. Itu makanya lu naik Avanza. Lu aja, jangan ajarin gua. Karena kalau lu cari bro, historical yang on track sama gua. Dunia ya? Iya. Historical ya? Fear on gitu. Ya, siapa ya? Paling Rockefeller mungkin. Paling dekat. Rockefeller. Iya, Rockefeller. Lu di Indo aja nggak ada bro. Yang event close nih. Bahkan dia di umur 40 ya. Yang event close tuh nggak ada. Jadi kalau lu mau kayak ngasih tahu gua ngapain dengan trajektori hidup gua, nggak dulu deh. Gua nggak mau denger deh. Gua nggak denger. Gitu. Lu punya perusahaan entertainment 10T nggak? Nggak punya kan? Punya exchange nggak? Nggak punya kan? Partner sama perusahaan top 10-nya ada 2 loh bro partner kita. Iya. Top 10 gua gak tahu, top 10 market cap Indonesia. Kalau enggak ya udah jangan gitu. Makanya kalau bro kakak bilang tadi 30.000 kita ngapain, kita jual sempak gitu. Karena kalau sampai ke 0 ya udah miskin, ya udah gitu. Tapi hidup gue tuh hidup yang seru, gue gak nyesel. Jangan lu suruh gue beli reksadana pendapatan tetap, gue ludahin lu. Dan Gak ya, mau. Lu suruh iya. gue beli reksadana apa? Indeks IDX3 gak mau anjing. Gak mau. Dan teman-teman kan di sini juga ya jadi bagian ya bro dari perjalanan ini ya. Nah, lu jadi Kita bagian bikin- juga. Jadi kalau misalnya emang kita kaya, ya lu yang dengerin kita ini kita kaya. Kalau kita salah, ya udah, lu jual sempak juga gitu loh. Iya benar. Terus ada yang bilang, gua orang gila. Ya mereka baru tahu bro. Benar. Ya. Gua kasih tahu ya, orang yang bikin duit kayak kita, itu nggak ada yang waras. Gue yakin. Nggak ada yang waras, pasti punya akal gila gitu yang dia bikin. Jadi ini something yang kita believe on dan kita orang yang berdua. Contoh ya, misalnya Ya. USDT dan Bitcoin bangkrut ya. Ini bro kakak ini anaknya nggak bisa makan. Yes. Kita tuh bukan orang yang pecundang gitu, yang ngomonginnya Bitcoin tiba-tiba kita punya kayak emas di belakang. Enggak. Gue kasih tau lu enggak. Ya. Lu kalau buka rekening BCA dia lu kaget lu. Kaget lu. Shock lu. Lu buka rekening dia nih, yang banking tuh, klik BCA, oh kaget lu. Kencing lu di sana. Tapi kalau USDT Paolo nih tiba-tiba nakal nih, dibawa Iya. kabur nih, Paolo bawa kabur USDT sama Satoshi kayak bawa kabur Bitcoin, ya sudah. Iya benar. Jual sempak nih. Jual sempak ya. Gimana? Lu porsi kriptonya berapa persen dari harta lu? Ini kita ngitung semua ya, liquid investment ada di exchange, liquid nih. Liquid ya? Enggak, sorry, net worth ya. Total. Berapa persen di kripto? Udah include rumah semua. 90%. Nah, 90 kan. Kalau dari
liquid ya 100%. Wah, gue juga ikut 100%. Iya. Sumpah gue kayak, gue tuh bener-bener gak ada isinya gitu loh. Kayak kalau kalian kayak kira rekening gue tuh gak ada isinya bro. Oh, iya. Bener-bener gak ada isinya gitu. Coba buka bro. Coba buka ya. Bentar ya. Ya. Sekalian ya. Kalian buka. Ini bentar gue dapat chat nih. Balas dulu. Buka info saldo. Nah, tutup atas nih. Oh, nggak ada isinya nih. Cuma 1,6 M ya. 1,6 M cuma ya berarti ya. Oh iya, kalau bagian ini buat hidup bro. Iya. Bandingin total aset. Ini sumpah ini nggak ada isinya itu. Gua nggak ada isinya. Kalau ini baru nih. Nah ini Berapa itu? baru diisi deh. Berapa itu? Wah anjing kacau tuh. Ini kacau. Iya. 60 juta nih. Ini nggak benar. Kalau ini nggak benar. Nggak, ini nggak bohong ya dia. Ini beneran, sumpah. Ada yang bilang bohong banget, beneran. Ini 60 juta nih. Nah. Ya, gak ada isinya gitu. Kalau bandingin total aset, kalau dia agak ekstrim. Lu jangan ikutin dia. Ini nggak beneran. Ini ajaran sesat. Kalau ini ntar lagi mau belanja di mall nggak bisa belanja. Bahaya kalau ini mau beli jam tangan, kita nggak bisa gitu. Apa? Oh, kalau gue masih ada lah kan suka ini kan suka buat kalau suka jajan. Suka jajan gue suka jajan. Tapi ya itu kalau misal habis ntar gue baru top up lagi gitu. Gue habis top up. Jadi secukupnya aja ya. Tapi 95 ya. Soal gue masih ada HW ya. 90-an% lah gue sama kayak dia lah. Ya. Rumah, mobil, HW, stake di HW sama exchange sekitar lebih lah 88% gue di kripto. Itu pun isinya cuma USDT sama Bitcoin. Ya. Mereka kalau tahu USDT gue juga kaget bro, porsi USDT gue. Ya, tapi ini kalau dibuka ini ya exchange jutaan USD. Puluhan juta tuh kalau exchange ya kan, bahaya kalau exchange. Iya, ya. makanya VIP 7. Ya, ada aplikasi-aplikasinya ini. Jangan lo, ada yang bilang Pulse Wheel, con gue kasih aja VIP 7. Ya, geser aplikasi sampingnya, ya warna hijau ya. Ada. Abis ini tapi di vlog ya kayaknya. Ya, abis ini migrasi, warna vlog ya. Warna vlog. Jadi kita udah nge-walk the talk ya. Kita unbankable, kita nggak punya duit di lokal. Hobinya kita beli mainan. Kalau di luar kripto hobi gue mainan, ya kan, beli penthouse, ntar beli villa, beli mainan. Tapi ya core-nya tetap satu, Bitcoin ya. Terus kalau kalian tanya, Bro Timothy kalau Bitcoin rugi gimana? Miskin, dah tutup. Tapi apakah gue oke dengan itu? Sangat oke. Kan terserah bro, hidup pilihan orang. Lu mau dengerin yang bagaimana, terserah. Ya. Tapi ini gue kalau Satoshi gak pernah hidup, gue gak suka ini. Itu yang gue bisa jamin ngomong kalian. Makanya gue lagi pesan patung. Coba. Lo harus lihat nih, jangan main-main lo, full perunggu. Damn. Nanti gue showcase ya, bulan depan. Ntar gue bikin di My Life, gue showcase. Gue lagi pesen nih, seniman berbakat nih mungkin. Wah. Full dari perunggu. Nah ini harga rumah dikatain tuh 50.000 tuh. Ini harga rumahnya influencer kripto nih. Rumahnya nih. Full ya dari perunggu. Jadi karena ya itu kita tadi bilang ya itu kayak founding father kripto ya, kalau nggak ada Satoshi ya. Bro kakak masih ngajar jadi dosen. Nah. Gue mungkin masih ya jual pomade mungkin, tapi satu gue masih cuci piring dari bandar-bandar EDX bro. Iya, masih ini ya. Mungkin gue masih satu market sama si kakek. Ya? Masih mabok. Masih mabok ya, malam-malam cari info kan. Benar. Mesti satu aset kelas sama kakek ya. Ya masih nyangkut sampai sekarang. Nyangkut. Iya. Ngeteh bareng gitu. Depan rumahnya itu kan. Iya. Mungkin duit gue masih ya 40M, 50M lah. Benar. Masih kasihan gue. Masih di Holiko gitu ya. Iya, gue mungkin beli sahamnya Holiko bukan Holding. Iya. Benar. Jadi naik seri 3 gitu ya. Ya enggak lah, seri 3 lah. Naik ya Mustang. Ya, yang berisik itu. Ya makanya makasih fokus kripto ya kan. Iya, benar. Real ya. Ya udah itu aja lanjut kalau.